tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Kayak saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Oh. Ya kan? Kamu kira melindungi atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua. Biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum. BPK dikuasai oknum-oknum. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ramalan Ahok terbukti benar. BPK tidak beres dan ngaco. KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap 7 pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK saat mereka melakukan transaksi suap terkait penerimaan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Ironisnya, baru 3 hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memuji-muji kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara yang telah menerima opini WTP dari BPK itu, serta menegur keras lainnya yang hanya menerima opini WTP dan disclaimer tidak memberi pendapat. Pemberian opini dari BPK tersebut merupakan bagian dari audit BPK yang dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2016 sebanyak 73,84%. Kementerian atau lembaga negara memperoleh opini WTP dari BPK, sedangkan 8 kementerian menerima opini WTP dan disclaimer untuk 6 kementerian. Dari hasil OTT tersebut pada Sabtu 27 Mei 2017, KPK telah menetapkan dan menahan 4 orang tersangka, pemberi dan penerima suap, yakni Inspektur Jenderal Kemendesa Sugito dan pejabat eselon 3 Kemendesa Jarod Budi Prabowo serta pejabat eselon 1 BPK Rahmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli. Berdasarkan informasi yang belum dikonfirmasi BPK, Rahmadi Saptogiri juga disebut adalah auditor BPK yang pernah memimpin audit investigasi terhadap pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta Ahok yang mengebohkan itu. Benar tidaknya informasi tersebut, tetap saja dengan terungkapnya kasus suap korupsi yang melihat 2 auditor utama BPK ini telah menyatakan kebenaran dari pernyataan Ahok tempo hari tentang BPK, yaitu bahwa BPK ngaco dalam menjalankan tugas auditnya itu, dan bahwa ada oknum-oknum yang menguasai BPK serta berlindung di balik undang-undang agar mereka tidak terjamah hukum. Hasil audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan rumah sakit sumber waras ketika itu menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran prosedur atas pembelian lahan tersebut yang menimbulkan kerugian negara mencapai 191 miliar, sehingga berpotensi adanya tindak pidana korupsi. Ahok tidak terima hasil audit investigasi BPK tersebut. Ia melawan dengan berani dengan mengajukan beberapa fakta yang menunjukkan hasil investigasi BPK itu tidak benar, bahwa ada kepentingan tersembunyi dari pejabat-pejabat tinggi BPK tersebut sehingga membuat kesimpulan seperti itu. Hasil audit investigasi BPK itu sempat membuat Ahok diperiksa KPK sampai lebih dari 12 jam. Tetapi Ahok bukannya menjadi gentar, malah sebaliknya, semakin garang terhadap BPK yang dianggap tak benar itu. Seusai diperiksa KPK, secara maraton Ahok pun sempat mengekspresikan kegusarannya dengan mengatakan auditor BPK itu ngaco. Ahok juga dengan terang-terangan mengatakan BPK dikuasai oleh oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Perlawanan keras Ahok terhadap BPK itu sempat mengundang banyak kecaman dari musuh-musuh politiknya, terutama dari sejumlah anggota DPRD DKI maupun DPR. Mendagri Cahyo Kumolo pun sempat menegur Ahok yang dianggap tidak santun terhadap BPK. Hasil penyelidikan KPK terhadap Ahok berdasarkan hasil audit investigasi BPK tersebut adalah KPK tidak menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Hal tersebut secara langsung menunjukkan pernyataan Ahok bahwa BPK itu ngaco, bahwa ada kepentingan pejabat KPK di balik hasil audit investigasi itu, bahwa BPK telah dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Ada benarnya.